Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan penuh ketelitian dan kesempurnaan, termasuk menciptakan manusia. Sahabat Alus yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dengan Alus Channel, saluran edukatif yang membahas seputar Al-Quran, pembahasan tafsir, dan informasi lainnya. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Pada video kali ini, kita akan menguraikan tafsir singkat Surat Al-Fajr. Semoga Allah selalu merahmati kita dengan wasilah kecintaan kita terhadap Rasulullah dan Al-Quran. Amin. Ya Robbal Alamin. Ikuti kami dan simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Demi fajar, yaitu awal mula terangnya bumi setelah kegelapan malam sirna. Pada waktu ini, manusia memulai aktivitasnya. Di balik kemunculan fajar itu, pasti ada zat yang maha perkasa. Demi malam yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mereka yang beramal soleh pada hari-hari tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat agung. Demi yang genap dan yang ganjil dari semua hal. Ayat ini bisa juga dipahami bahwa yang genap itu adalah makhluk Allah, sedangkan yang ganjil adalah Allah. Dia Maha Esa dan tanpa bandingan. Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun, sedangkan makhluk sangat bergantung pada yang lain. Demi malam, apabila berlalu dan digantikan siang. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal, yang bagi mereka, sumpah-sumpah tersebut sangat menggugah. Mereka tergugah untuk memikirkannya secara mendalam, karena sumpah itu menunjukkan kekuasaan Allah dan anugerahnya yang begitu besar bagi manusia. Tidakkah engkau, wahai Rasul dan kaum musyrik, memperhatikan dan merenungkan dengan pikiran jernih bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Allah mengazab mereka karena telah berbuat durhaka, meski mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Allah hancurkan kaum Ad, yaitu penduduk kota Iram, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi dan bentuk fisik yang kuat. Itulah kota dengan bangunan-bangunan megah, yang pada masanya belum pernah dibangun seperti itu megahnya di negeri-negeri lain. Dan juga bagaimana Allah berbuat terhadap kaum Samud, kaum Nabi Saleh, yang memotong batu-batu besar di lembah dan membangun rumah-rumah darinya. Dan juga bagaimana Allah berbuat terhadap Firaun Raja Mesir, pemilik bala tentara yang menguatkan kekuasaannya dan mendukung perintahnya. Mereka itulah orang-orang yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri dan berbuat zalim melewati batas kemanusiaan. Lalu mereka dengan kezalimannya banyak berbuat kerusakan, dosa, dan maksiat dalam negeri itu. Allah timpakan azab kepada mereka. Karena sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi gerak-gerik dan perilaku mereka. Tidak ada seorang pun yang lepas dari pengawasan Allah. Kebinasaan 3 kaum itu hendaknya menjadi pelajaran bagi umat setelahnya, terutama kaum musyrik Mekah. Ayat berikutnya ini menjelaskan sifat dasar manusia kafir ketika mendapat kebahagiaan dan ketika mendapat kesusahan, yakni bergembira berlebihan saat mendapat kenikmatan dan putus asa ketika tertimpa kesulitan. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu Dia memuliakannya dan memberinya kesenangan serta kenikmatan, baik lahir maupun batin, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Mereka menilai kenikmatan yang diterimanya adalah berkat kemuliaannya di sisi Allah. Mereka lupa bahwa nikmat itu pada dasarnya salah satu bentuk ujian Allah kepada manusia. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Mereka tidak dapat memahami bahwa kefakiran dan kesusahan
bukanlah tolak ukur mutlak bagi kehinaan seseorang di mata Allah, karena kedua-duanya tidak lain hanyalah cobaan dari Allah. Sekali-kali tidak demikian. Ketahuilah, kemuliaan seseorang tidak diukur dari kekayaannya, dan kehinaan tidak dipandang dari kemiskinannya. Kemuliaan diukur dari ketaatan, dan kehinaan adalah akibat kemaksiatan seseorang kepada Allah. Bahkan kamu tidak memuliakan, menyantuni, mengasihi, dan menolong anak yatim. Kamu biarkan mereka susah, padahal menyantuni mereka adalah amal saleh yang menjanjikan derajat tinggi di sisi Allah. Dan kamu tidak saling mengajak satu sama lain untuk memberi makan orang miskin, tidak mengajak orang lain untuk berbuat baik juga adalah merupakan tindakan tidak terpuji. Mengajak orang lain berbuat baik adalah tindakan terpuji, apalagi jika dibarengi dengan melakukannya. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Memberi makanan fakir miskin, baik muslim atau bukan, adalah suatu bentuk kesalehan sosial yang sangat terpuji. Kamu tidak berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin, sedangkan kamu justru memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dengan yang haram. Harta warisan adalah hak ahli waris tertentu. Merampas harta warisan yang menjadi hak orang lain adalah perbuatan zalim. Dan tidak hanya itu, kamu juga mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Kecintaan berlebih seseorang terhadap harta akan menjadikan motivasi hidupnya semata untuk mengumpulkan harta, tidak peduli halal atau haram. Di sisi lain, dia akan menjadi kikir dan tidak mau peduli kepada sesama. Perilaku ini akan menjerumuskannya ke neraka. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu berbuat demikian. Apabila bumi diguncangkan berturit-turit, memuntahkan isinya, hancur lebur, kemudian muncul bumi yang sama sekali baru. Dan setelah itu, datanglah Tuhanmu dengan cara yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali oleh manusia. Dan malaikat menunggu perintah Tuhan sambil berbaris-baris penuh kepatuhan. Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka jahanam kepada orang kafir, agar mereka melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dahulu mereka ingkari. Ketika semua itu terjadi, maka pada hari itu, sadarlah manusia yang ingkar atas kealpaannya, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Kesempatan untuk bertobat sudah tiada. Kini tiba saatnya untuk menghitung dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Betapa besar penyesalan orang kafir pada hari itu. Dia berkata dengan penuh kesadaran, alangkah baiknya sekiranya di dunia dahulu aku beriman dan mengerjakan amal saleh untuk kenyamanan hidupku di akhirat ini. Penyesalan itu sudah tidak berguna. Maka berbahagialah kini orang yang membekali diri di dunia dengan iman dan amal saleh. Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Azab Allah maha dahsyat. Orang yang menerima azab Allah pada hari itu akan merasa sebagai orang yang paling sengsara. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat. Seperti ikatannya. Ikatan Allah sangat kukuh dan kuat. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu mengendurkan ikatan itu, apalagi melepaskannya. Allah berfirman kepada manusia yang beriman dan beramal saleh, wahai jiwa yang tenang, tentram, damai, dan tidak takut apapun, serta tidak merasa sedih karena apapun. Kembalilah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan mendidikmu. Kembali dengan hati yang rida atas pahala dan nikmat yang Allah siapkan untukmu, dan diridainya karena Allah telah menerima amalan salehmu. Maka, kini masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh, seperti para nabi, orang yang jujur, pecinta kebenaran, dan syuhada. Dan masuklah bersama mereka ke dalam surgaku, yang telah aku persiapkan untukmu. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Kekallah di sana,
selama-lamanya. Terima dan nikmatilah anugerahku yang agung ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.